13 rahasia cara menghafal dengan cepat dan mudah. Coba praktikkan. Dalam keseharian seringkali kita membutuhkan kemampuan membaca dan menghafal yang baik. Entah itu untuk menghadapi ujian sekolah, materi presentasi di kampus, proposal ketika memulai bisnis, dan lain sebagainya. Kunci dalam menghafal sendiri dengan mengulangi proses membaca secara terus-menerus. Namun hal ini cukup menyita waktu dan terkadang kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukannya. Berikut ini adalah 13 rahasia cara menghafal dengan cepat ala Doodle Toro. Check this out. 1. Metode tulis tangan. Cara menghafal dengan cepat yang pertama adalah dengan metode tulis tangan. Psikolog pendidikan dari University of Nebraska, Kenneth Kiura, menyebutkan kegiatan menulis membuat fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan mengingat dan memahami suatu pelajaran menjadi lebih tajam. Hal itu juga diungkapkan para peneliti dari Washington University. Mereka berujar mahasiswa yang mencatat dengan metode tulis tangan mampu mengingat pelajaran lebih lama dibanding mereka yang tidak. Sebab menulis membuat otak terorganisasi dengan baik. Otak juga lebih mudah merekam hal-hal yang telah ditulis oleh tangan. Pelajari caranya menulis dengan efektif melalui buku Ayo Menulis Tip. 2. Metode mind map. Mapping adalah pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Teknik ini awalnya diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris. Dengan cara menghafal dengan cepat ala mind map dijamin lebih ampuh untuk memahami maupun menghafal materi pelajaran. Mind map dianggap sebagai salah satu sistem yang menggunakan prinsip manajemen otak untuk membuka seluruh potensi dan kapasitas otak yang masih tersembunyi. Pelajari metode ini melalui buku Mind Map langkah demi langkah. Karena kita belajar menggunakan otak kanan yang melibatkan imajinasi, visualisasi, kreativitas, dan berhubungan langsung dengan otak bawah sadar sehingga lebih mudah untuk diingat. Selain itu, dengan teknik belajar ini, pikiran kita akan fokus pada topik utama kemudian mengasosiasi dengan kata kunci tertentu dari sebuah pelajaran. Ini tentu akan mempermudah kita untuk mengingat karena kita fokus pada poin-poin penting dan menyimpulkannya ke dalam peta konsep sederhana. Selain menarik, membuat mind map juga tidak sulit loh. Tertarik mencoba Grammarly? Ini caranya. Siapkan kertas yang siap kamu coret-coret, utamakan kertas polos ya, agar kamu bisa bebas berimajinasi. Kedua, tentunya pensil atau spidol warna-warni agar tampilannya lebih menarik. Setelah semua sudah siap, mulai mind mapping dengan menuliskan topik utama di bagian tengah halaman. Dari situ baru mulai mengembangkan menjadi subtopik yang berkaitan disertai turunannya. Misalnya, kamu sedang belajar IPA lalu topik utamanya adalah cara berkembang makhluk hidup. Berarti subtopiknya terbagi generatif dan vegetatif. Turunan untuk vegetatif misalnya tumbuhan dan hewan, seterusnya. Usahakan untuk menggunakan satu kata atau frase untuk setiap subtopik maupun turunannya ya untuk memudahkan mengingat. Jika kamu menggunakan kata yang terlalu panjang atau rumit, tentu akan menghambat kamu untuk menghafalnya bukan. Tambahkan ilustrasi sederhana supaya mind mapmu lebih seru. Jangan lupa gunakan warna yang berbeda untuk setiap garis subtopik agar lebih menarik secara visual. Semakin berkreasi, semakin menarik mind mapmu. 3. Metode jembatan keledai. Cara ini mungkin sudah diterapkan oleh banyak pelajar kala harus menghafal suatu istilah asing yang sulit diingat. Jembatan keledai memang terkenal ampuh membantu otak mengingat dengan cara yang lebih fun. Menurut Adolescent Literacy Organization, seiring dengan perkembangannya jembatan keledai juga memanfaatkan gambar dan objek lain seperti tangan yang selanjutnya dikenal sebagai mnemonic visual. Salah satu contoh penerapan metode ini adalah dengan mengambil huruf pertama dari setiap kata dalam frasa yang ingin dihafalkan. Kemudian bentuk kumpulan huruf pertama tadi menjadi kata atau kalimat baru. Sebagai contoh adalah urutan warna pelangi, yakni Mejiku Hibiu yang memiliki kepanjangan merah, jingga kuning, hijau, biru, ungu. Selain itu, penerapan teknik ini juga bisa dilihat pada saat kita berusaha menghafalkan tabel periodik. 4. BUATP, WINPA, NTING. Cara menghafal dengan cepat yang termudah adalah catat kata kunci atau poin-poin dari bacaan maupun presentasi yang dirasa penting.
Kamu bisa mencatatnya pada secari kertas maupun di aplikasi Notes pada smartphone, tablet, dan sebagainya. Namun seperti metode nomor 1, peneliti dari Washington University, AS, mengungkapkan orang-orang yang mencatat dengan menulis tangan memiliki daya ingat yang lebih baik. Nah, jika kamu mencatat pada secari kertas atau buku catatan, tulis dengan spidol berwarna dan bedakan warna untuk setiap kata, kunci maupun poin-poin penting, agar lebih mudah untuk dihafalkan dan disimpan dalam memori otak. Dengan bantuan spidol warna dan pensil warna, kamu bisa membuat catatanmu lebih menarik dan colorful. Dengan begitu, membaca catatan tidak akan terasa membosankan. Jangan lupa untuk menyertakan gambar yang sesuai dengan materi Grammats. 5. Jadikan lagu. Menghafal pelajaran butuh waktu berhari-hari. Sedangkan menghafalkan lirik lagu terbaru tidak sampai sehari pun sudah hafal. Pernah mengalami hal serupa Grammats? Ternyata otak kita memang lebih mudah menghafal musik. Yuk coba membuat lagu dari materi pelajaranmu. Kamu bisa mengganti lirik lagu kesukaanmu menjadi nama negara-negara di dunia beserta ibu kotanya. Atau kamu bisa membuat nada lagu sendiri. Metode ini cocok untukmu yang sangat suka pada musik. Kamu juga bisa menyanyikannya bersama teman-temanmu saat sedang gabut-gabutan santai. Pastinya menggunakan lagu sebagai cara menghafal dengan cepat maka akan mempermudah kamu Grammats. 6. Rekam. Cara belajar orang berbeda-beda. Untuk kamu dengan tipe belajar auditorial, kamu pasti lebih mengerti ketika mendengar penjelasan orang lain. Nah, kamu bisa merekam suara gurumu ketika beliau sedang menjelaskan. Lalu rekaman itu dapat kamu dengarkan berulang-ulang. Cara lainnya adalah merekam suaramu sendiri. Kamu bisa memakai bahasa yang mudah kamu mengerti saat merekam suatu materi. Selain memudahkan kamu belajar, kamu bisa melatih kemampuan berbicaramu juga. Mantap kan? Ini merupakan cara menghafal dengan cepat yang jitu. 7. Visualisasi. Cara menghafal dengan cepat yang ketujuh adalah dengan visualisasi. Faktanya otak kita lebih cepat untuk mengingat atau menghafal sesuatu yang berwujud visual. Nah, kamu bisa menerapkan cara menghafal dengan cepat yang satu ini. Misalnya hendak menghafal seri-seri mobil dari suatu brand otomotif. Gambarlah mobil-mobil tersebut atau bisa searching di internet kemudian dicetak. Lakukan cara ini sering mungkin dan tempel di tempat yang selalu kamu lihat. Alam bawah sadarmu tentunya akan memudahkanmu untuk menghafalnya. 8. Buat cerita. Untuk membantu otak menyerap potongan besar dari informasi. Trik lain yang bisa dicoba untuk memecah informasi adalah dengan membuat cerita yang menghubungkan setiap potongan informasi. Misalnya, jika kita perlu untuk menghafal rumus kimia yang rumit, kita bisa mengubah nama molekul dengan nama manusia yang diawali dengan huruf yang sama kayak klorin. Misalnya dan membuat sebuah cerita kecil di mana rumus tersebut menjadi sebuah karakter molekul dalam formula yang memiliki sifat-sifat sama dengan manusia. 9. Belajar kelompok. Belajar dengan teman nyatanya dapat membuatmu lebih mengerti dan mengingat pelajaran yang telah disampaikan di kelas. Suasana yang menyenangkan bersama teman-teman menjadi alasan mengapa cara menghafal dengan cepat yang satu ini dinilai ampuh. Sebab dengan teman kamu juga akan menemukan metode belajar yang pas dan fun. Selain itu, bila tak mengerti, minta teman yang menguasai pelajaran tersebut untuk menerangkannya kepadamu. Dijelaskan oleh kawan seumuran biasanya lebih mudah dipahami karena jalan pikirannya cenderung sama. Berikut ini beberapa kiatnya belajar kelompok secara efektif Grammats. Untuk belajar kelompok tentu kamu membutuhkan teman yang menjadi kelompok belajarmu. Sejatinya siapapun temanmu dapat diajak untuk bergabung bersama. Namun selektif memilih teman belajar itu juga perlu. Pastikan mereka benar-benar mau ikhlas dan tulus belajar dan saling berbagi ilmu bersama kamu. Jumlah anggota kelompok maksimal adalah 5 orang. Dengan anggota kelompok yang tidak terlalu banyak diharapkan kamu bisa lebih fokus dalam berdiskusi. Tentukan materi belajar jauh-jauh hari sebelum belajar kelompok dilaksanakan. Menentukan materi belajar sebelum belajar kelompok dilakukan sangat penting agar semua anggota bisa mempersiapkan diri terhadap materi yang akan didiskusikan. Tentukan lama belajar yang pas agar proses belajar tak terasa membosankan. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lama.
Terlalu lama belajar tentu akan membuatmu merasa jenuh. 1 hingga 2 jam dirasa sudah cukup untuk melakukan belajar kelompok. Waktu belajar yang efektif adalah siang hari atau sore hari setelah istirahat di rumah. Usahakan agar setiap anggota datang tepat waktu di tempat yang disepakati sebelumnya Gramads. Benar-benar belajar. Saat belajar dimulai, pastikan kalian benar-benar fokus pada tujuan utama, yaitu belajar. Hilangkan terlebih dahulu hal-hal yang membuat proses belajar menjadi terganggu, sehingga membuat proses pembelajaran tak lagi efektif. Pilihlah tempat belajar yang nyaman dan tenang jauh dari televisi atau keramaian. Tempat belajar kelompok yang tenang dan nyaman sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi dalam proses belajar dan berdiskusi. Masing-masing hendaknya membawa camilan yang berbeda-beda. Nanti pada saat season istirahat, kamu dan temanmu bisa bertukar camilan. Ini akan membuat suasana lebih hangat dan menyenangkan. Tidak perlu tegang, kamu boleh belajar dengan keadaan serius namun santai. Belajar tidak perlu terlalu tegang supaya tidak merasa jenuh. Namun tidak juga dibuat main-main. Tetap ciptakan kondisi belajar yang serius, tetapi tetap santai dan tidak membuat kalian merasa bosan. Mengerti tanggung jawab masing-masing, belajar kelompok akan percuma jika para anggotanya memiliki sifat egois dan memilih lepas tanggung jawab. Itulah mengapa sangat penting untuk selektif memilih teman belajar yang benar-benar mau belajar dan mengerti tanggung jawab masing-masing di dalam suatu kelompok. Saling berbagi ilmu dan bertukar pikiran, jangan pelit untuk berbagi ilmu dan membantu temanmu yang sulit dalam memahami tugas yang telah diberikan. Selain itu, cobalah untuk saling bertukar pendapat mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari keesokan harinya. Biasanya setiap anggota memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam menangkap sebuah materi Gramads. 10. Kuis tanya jawab. Kamu bisa minta ibu, ayah, kakak, atau adikmu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari isi pelajaran yang sudah kamu catat di buku. Cara ini memang tampak seperti kegiatan menjawab soal-soal latihan, tapi dikemas dengan cara yang lebih menarik. Dengan cara ini kamu bisa mengingat jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan orang-orang di sekitarmu tersebut dengan mudah. Siapa tahu pertanyaan yang mereka lontarkan sama dengan yang keluar di kertas ujian. 11. Atur meja belajar. Cari tempat yang menyenangkan buatmu untuk membaca kembali pelajaran yang telah diterima di kelas. Kamu bisa memilih membaca di pinggir kolam yang sepi dengan suara gemericik air atau di kedai kopi yang sepi. Suasana yang nyaman dan menyenangkan membuat otakmu rileks dan akan dengan mudah mencerna hal-hal yang kamu baca. Selain itu, bila kamu memilih belajar di kedai kopi, aromanya yang khas dan nikmat membuat pikiranmu lebih tenang. Atau cukup belajar di kamar, namun sebelumnya rapikan kamar dan meja belajarmu. Barengi dengan memutar musik kesukaan dan menyiapkan kudapan favorit. Hal-hal tersebut dapat membantumu lebih rileks dan belajar tanpa beban Gramads. 12. Perhatikan asupan makanan. Makanan yang kita makan juga sangat mempengaruhi kinerja otak. Itulah banyak yang bilang kalau kita terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung MSG. Kita bisa sulit konsentrasi. Buah dan sayur-sayuran seharusnya menjadi menu wajib bagimu setiap hari. Mengingat keduanya adalah sumber nutrisi dan vitamin terbaik yang berguna untuk memaksimalkan semua fungsi organ tubuh. Tak terkecuali otak. Konsumsi selah. Blueberry mengandung antioksidan yang dapat berfungsi dalam melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otak. Buah ini juga dapat berfungsi dalam meningkatkan memori otak serta menghentikan perlambatan fungsi motorik, keseimbangan, dan koordinasi. Bahkan, studi terbaru menemukan bahwa blueberry, strawberry, dan buah acai dapat membantumu dalam mencegah dan memperlambat penurunan fungsi kognitif akibat faktor usia. Kacang tanah dan selai kacang. Meskipun keduanya tinggi lemak, kacang tanah dan selai kacang termasuk dalam sumber makanan yang mengandung lemak sehat. Terlebih di dalamnya terdapat kandungan vitamin E yang dapat mencegah kehilangan memori. Kedua makanan tersebut dapat membantu menjaga jantung dan otak agar tetap sehat dan berfungsi dengan optimal. Jangan lupa pilih selai kacang tanpa gula ya. Ikan salmon, makrel, tuna, dan ikan lainnya ternyata kaya akan asam lemak omega 3 yang dapat mempertajam memori, dan juga asam docosahexaenoid, DHA, yang sangat penting untuk fungsi normal dari neuron. Alpukat salah satu buah yang mengandung lemak sehat adalah alpukat.
Selain itu, alpukat juga dapat membantu aliran darah berjalan lancar sampai ke otak, mengurangi tekanan darah tinggi, dan membantu jantung tetap sehat. Sebuah studi juga telah menemukan bahwa makanan yang kaya akan vitamin E, termasuk alpukat, dapat menurunkan risiko terkena Alzheimer. Sayuran berdaun hijau tua, bayam, dan brokoli merupakan sumber vitamin E dan asam folat yang baik untuk dikonsumsi dalam meningkatkan memori otak. Apel seringkali, ketika kamu memakan apel, kamu akan mengupas kulitnya terlebih dahulu baru memakan daging buahnya. Padahal kulit apel kaya akan quercetin dan antioksidan yang dapat berperan dalam mengurangi risiko terjadinya Alzheimer. Terlebih, apel merah yang sering kamu konsumsi juga mengandung antosianin, jenis antioksidan lain yang dapat meningkatkan memori otak. 13. Tidur cukup. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Otak juga perlu diistirahatkan agar fungsinya tetap optimal. Pastikan tidur tidak terlalu malam dan bangun tidak terlalu siang. Istirahat yang cukup efektif dalam menjaga kesehatan otak. Waktu tidur yang tepat akan membantu kita memiliki performa yang baik, mempertahankan kelincahan mental, juga menangkal stres dan kelelahan. Lalu berapa jam sih waktu tidur yang ideal buat kamu? Jumlah waktu tidur yang sehat bagi tiap-tiap orang itu ternyata berbeda-beda tergantung pada usia dewasa. 1864 tahun, 7 hingga 9 jam remaja. 1417 tahun, 810 jam anak sekolah. 613 tahun, 911 jam selain waktu tidur yang cukup. Kamu juga perlu memiliki tidur yang berkualitas Grammats. Demikian tips menghafal dengan cepat dan mudah. Lanjut baca artikel yang lain berikut, tips mendapatkan beasiswa, tips meningkatkan kecerdasan otak.